Halo ChatGPT, apa kamu tahu negara-negara mana aja yang mempunyai mata uang terkuat? Halo, mata uang terkuat biasanya diukur berdasarkan nilai tukarnya terhadap dolar USD yang sering dijadikan acuan global. Berikut adalah beberapa negara dengan mata uang terkuat di dunia saat ini. Dinar Kuwait, Kue, mata uang ini merupakan yang terkuat di dunia. Satu dinar Kuwait biasanya bernilai lebih dari 3 dolar AS karena stabilitas ekonomi Kuwait dan cadangan minyaknya yang besar. 2. Dinar Bahrain ID. Dinar Bahrain adalah salah satu mata uang terkuat kedua dengan nilai tukar yang tinggi terhadap dolar AS. Seperti Kuwait, Bahrain juga memiliki kekayaan minyak yang menopang ekonomi dan nilai mata uangnya. 3. Rial Oman. Mata uang Oman juga sangat kuat. Dengan satu rial Oman biasanya setara dengan lebih dari 2 dolar AS. Negara ini mengontrol ketat inflasi dan memiliki perekonomian yang stabil. Dinar Yordania. Dinar Yordania memiliki nilai tukar yang tinggi terhadap dolar AS, meskipun sumber daya alam Yordania tidak sebanyak negara lain di daftar ini. Stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang ketat membantu menjaga nilai mata uang ini. Pound sterling Inggris. Pound Inggris adalah mata uang terkuat dari negara maju dan seringkali digunakan sebagai mata uang global. Satu pound biasanya lebih mahal daripada dolar AS. Euro, mata uang yang digunakan oleh banyak negara di Uni Eropa, juga memiliki nilai tukar yang kuat terhadap dolar AS. Ekonomi gabungan negara-negara yang menggunakan euro menjadikannya salah satu mata uang terkuat dan paling banyak diperdagangkan di dunia. 7. Franc Swiss. Franc Swiss terkenal karena stabilitas dan sering dijadikan mata uang safe haven bagi para investor di seluruh dunia, terutama di saat ketidakpastian ekonomi global. 8. Dolar Cayman Island. Kepulauan Cayman adalah pusat perbankan lepas pantai, dan dolar Cayman adalah salah satu mata uang terkuat di dunia karena ekonominya yang sangat bergantung pada perbankan dan jasa keuangan. Mata uang ini dianggap kuat karena didukung oleh perekonomian yang stabil, sumber daya alam, dan kebijakan moneter yang hati-hati. Nah, saya tertarik dengan yang Yordania tadi. Negaranya kan bukan negara kaya dan juga bukan negara yang maju. Tapi kok bisa mata uangnya kuat ya? Itu penjelasannya gimana? Ya, memang menarik bahwa Yordania, meskipun bukan negara kaya sumber daya atau negara maju, memilih mata uang yang kuat, yaitu dinar Yordania. Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa mata uang Yordania tetap kuat. 1. Kebijakan nilai tukar tetap. Dinar Yordania terikat dengan dolar AS pada nilai tukar tetap sejak tahun 1955. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas nilai tukar dinar terhadap dolar, meskipun kondisi ekonomi domestik Yordania mungkin berfluktuasi. Dengan menjaga nilai tukar tetap, pemerintah Yordania memberikan kepercayaan kepada investor asing bahwa nilai mata uangnya akan tetap stabil dan tidak terdepresiasi drastis. 2. Dukungan eksternal dan bantuan internasional. Yordania mendapatkan dukungan finansial yang signifikan dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi. Bantuan ini datang dalam bentuk bantuan ekonomi, investasi, dan hibah. Dukungan internasional ini berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membantu mempertahankan kekuatan mata uang mereka. Kebijakan moneter yang konservatif. Bank Sentral Yordania menerapkan kebijakan moneter yang ketat dan berhati-hati. Mereka menjaga inflasi tetap rendah dan mengendalikan pengeluaran pemerintah untuk memastikan kestabilan ekonomi. Yordania tidak mengalami hiperinflasi yang bisa melemahkan mata uang secara drastis karena mereka menjaga disiplin dalam kebijakan fiskal dan moneter. 4. Kepercayaan pasar.
Meskipun bukan negara kaya, Yordania dianggap relatif stabil dari segi politik dan sosial, dibandingkan dengan beberapa negara tetangganya di Timur Tengah yang dilanda konflik. Stabilitas politik ini menciptakan iklim kepercayaan di pasar dan memberikan dorongan terhadap nilai mata uang mereka. Investor seringkali melihat Yordania sebagai tempat yang lebih aman untuk berinvestasi di kawasan tersebut. 5. Hubungan ekonomi regional. Yordania memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan negara-negara kaya di kawasan, seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang menjadi mitra dagang utama dan sumber remitan pekerja. Banyak warga Yordania bekerja di negara-negara Teluk dan mengirim uang kembali ke tanah air mereka. Aliran devisa dari remitansi ini membantu menyeimbangkan ekonomi Yordania dan mendukung nilai mata uangnya. 6. Diversifikasi ekonomi. Yordania telah berusaha mendiversifikasi ekonominya dengan mengembangkan sektor pariwisata, farmasi, teknologi informasi, dan pendidikan. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, negara ini berfokus pada pengembangan sektor-sektor tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dan mengurangi tekanan pada neraca pembayaran. Pengelolaan utang yang hati-hati. Yordania memiliki utang luar negeri yang cukup besar, tetapi mereka juga cenderung bijaksana dalam pengelolaan utang tersebut. Kebijakan ini, bersama dengan hubungan erat mereka dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, membantu menjaga stabilitas keuangan mereka. Secara keseluruhan, kekuatan dinar Yordania bukan karena kekayaan alam atau kekuatan ekonomi, tetapi lebih disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang hati-hati, stabilitas politik, dan dukungan internasional. Kebijakan nilai tukar tetap terhadap dolar AS juga memberikan kepastian dan stabilitas yang sangat penting bagi mata uang mereka. Sebenarnya keuntungan mempunyai mata uang yang kuat itu apa? Memiliki mata uang yang kuat dapat memberikan berbagai keuntungan bagi sebuah negara, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Berikut adalah beberapa keuntungan utama. 1. Stabilitas ekonomi. Mata uang yang kuat seringkali mencerminkan ekonomi yang stabil dan sehat. Ini memberikan kepercayaan kepada investor dan pelaku pasar, yang dapat menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Inflasi yang terkendali. Mata uang yang kuat biasanya berhubungan dengan inflasi yang lebih rendah. Stabilitas mata uang membantu menjaga harga barang dan jasa tetap stabil, yang penting untuk daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi. 3. Penguatan daya beli. Mata uang yang kuat memberikan daya beli yang lebih besar bagi konsumen, baik untuk barang dalam negeri maupun barang impor. Masyarakat dapat membeli lebih banyak barang dan jasa dengan mata uang mereka, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Biaya impor yang lebih rendah. Dengan mata uang yang kuat, biaya untuk mengimpor barang menjadi lebih murah. Negara dapat membeli barang-barang luar negeri dengan harga yang lebih rendah, yang bermanfaat untuk konsumen dan industri yang bergantung pada bahan baku impor. 5. Menarik investasi asing. Negara dengan mata uang yang kuat cenderung lebih menarik bagi investor asing. Stabilitas mata uang mengurangi risiko bagi investor, sehingga meningkatkan aliran investasi langsung dan portofolio. 6. Kepercayaan internasional. Mata uang yang kuat seringkali diterima sebagai mata uang cadangan global, seperti dolar AS atau euro. Hal ini meningkatkan status negara di panggung internasional dan memberikan kekuatan diplomatik tambahan. 7. Pengelolaan utang yang lebih baik. Negara dengan mata uang yang kuat cenderung memiliki utang luar negeri yang lebih terkelola dengan baik. Hal ini karena pembayaran utang dalam mata uang yang kuat menjadi lebih mudah dan lebih murah, serta risiko default menjadi lebih rendah. Keempat, kemudahan dalam perdagangan internasional. Negara dengan mata uang yang kuat lebih mampu bernegosiasi dalam perdagangan internasional. Mereka dapat menggunakan kekuatan mata uang mereka untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dalam perjanjian perdagangan, termasuk tarif yang lebih rendah dan akses pasar yang lebih baik. Akses terhadap pasar modal global. Negara dengan mata uang yang kuat seringkali memiliki akses lebih baik ke pasar modal global. Mereka dapat meminjam dengan suku bunga yang lebih rendah,
yang memungkinkan pendanaan proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan lainnya dengan biaya yang lebih terjangkau. Perlindungan terhadap krisis ekonomi. Mata uang yang kuat dapat memberikan bantalan terhadap guncangan eksternal dan krisis ekonomi. Negara dengan mata uang yang stabil lebih mampu menghadapi volatilitas pasar global dan resesi. Namun, penting untuk diingat bahwa memiliki mata uang yang terlalu kuat juga bisa membawa risiko seperti mengurangi daya saing ekspor karena harga barang menjadi lebih mahal di pasar internasional. Oleh karena itu, keseimbangan antara kekuatan mata uang dan daya saing ekonomi sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Kalau negara-negara yang mempunyai mata uang yang lemah itu mana aja? Mata uang yang lemah umumnya memiliki nilai tukar yang rendah terhadap dolar AS atau mata uang kuat lainnya. Beberapa negara dengan mata uang yang lemah saat ini antara lain, 1. Rupiah Indonesia (IDR). Rupiah seringkali mengalami fluktuasi dan dapat dianggap lemah dibandingkan dengan mata uang yang lebih kuat. Namun, Indonesia memiliki ekonomi yang cukup besar dan beragam. 2. Lira Turki. Lira Turki telah mengalami penurunan nilai yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Di Bolivar Venezuela. Mata uang Venezuela mengalami hiperinflasi yang ekstrem, yang menyebabkan nilai Bolivar sangat rendah dan tidak stabil. Dram Armenia. Dram Armenia memiliki nilai tukar yang rendah terhadap dolar AS, meskipun negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dalam beberapa tahun terakhir. 5. Leu Rumania. Leu Rumania juga termasuk dalam kategori mata uang yang lebih lemah dibandingkan dengan euro dan dolar AS, meskipun Rumania adalah anggota Uni Eropa. 6. Pound Mesir telah mengalami devaluasi dan inflasi yang tinggi, menjadikannya lebih lemah dibandingkan mata uang yang lebih kuat. 7. Ngultrum Bhutan. Ngultrum Bhutan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan dolar AS dan tergantung pada mata uang India, rupiah yang juga mempengaruhi nilai tukar BTN. 8. Shilling Tanzania. Shilling Tanzania adalah mata uang lemah yang sering mengalami fluktuasi nilainya, meskipun negara ini memiliki potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan pertanian. Ximen, rupiah Timor Leste. Mata uang ini memiliki nilai tukar yang lebih rendah dibandingkan dengan dolar AS, meskipun negara ini memiliki potensi pengembangan. 10. Kuna Cross. Meskipun Kroasia adalah anggota Uni Eropa, kuna Kroasia masih dianggap lebih lemah dibandingkan dengan euro. Faktor penyebab mata uang lemah. Mata uang yang lemah seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk inflasi tinggi. Inflasi yang terus-menerus dapat mengurangi daya beli mata uang dan membuatnya lebih lemah. Ketidakstabilan politik. Ketidakpastian politik dapat membuat investor tidak percaya pada nilai mata uang dan mengurangi investasi asing. Defisit neraca perdagangan. Jika suatu negara mengimpor lebih banyak daripada mengekspor, hal ini dapat menyebabkan tekanan pada mata uang. Kebijakan ekonomi yang buruk. Kebijakan fiskal dan moneter yang tidak efektif dapat melemahkan mata uang dan ekonomi secara keseluruhan. Mata uang yang lemah bisa menjadi tantangan bagi negara tersebut, tetapi juga bisa memberikan beberapa keuntungan, seperti meningkatkan daya saing ekspor. Makasih ya infonya.